Pak. Aku mau kayak gitu, keluarganya happy. Mes, saya sebetulnya iri melihat mereka. Irinya iri positif, artinya mereka keluarganya benar-benar ceria, happy, dan inspiring dan inspiratif untuk semua orang. Makanya saya di rumah kok tinggal perempuannya aja yang kurang. Saya kepengen keluarga seperti mereka. Mau nggak kamu jadi nambahin dulu? Kan aku sudah punya anak, sudah saya sendiri dan kamu tinggal masuk. Kontrakan aja. Kasih tahu kontrakan ada berapa? Udah tahu Mas, kalau dilihat muka perempuan mah jarang ada yang mau. Tapi kalau dikasih tahu ada kontrakan pasti perempuan ada cinta lah. Pasti. Nah, kamu seperti apa yang dikatakan Ruben. Enggak kok Mas, kalau aku tuh nerima kamu apa adanya. Masa? Jangan Pak. Jangan mau terima apa adanya, malam Jumat ngaung loh. Ben, malam Jumat ngaung memang gua pesugihan apa? Mas Ruben, kalau dari mukanya Mas Tukul nih, menurut Mas Ruben gimana? Mas Tukul tuh orangnya gimana sih? Oh, dia mah orangnya cinta. Dia itu adalah laki-laki Tukul Arwana yang saya kenal, laki-laki yang setia. Apapun yang perempuan mau pasti dikasih. Beneran ya? Iya. Tapi yang saya saranin buat Mas Tukul dalam keadaan kayak begini Mas ya, ibarat dalam keadaan begini nih ya. Kalau bisa jangan kebanyakan milih, ngerti? Dia kebanyakan milih. Terus yang seperti apa yang cocoknya sama saya? Apa? Nih, ya. Kan dia. Ben, yang mana Ben? Yang ini apa yang ini? Mas Ruben tau Ya. nggak? Aku tuh sama Mas Tukul disuruh harus cantik tiap hari, kayak gitu. Tapi aku juga soalnya takut ngerasa kalah saing gitu loh Mas. Sama penyanyi yang itu tuh. Yang mana? Yang itu. Oh, itu. Tahu kan? Tahu kan? MD. Gak apa-apa lah, coba aja dulu, usaha dulu. Oh gitu ya Mas ya? Belum yang itu yang di tempatmu itu? Iya, belum. Yang di tempatmu MD. itu? Ayu Ting Ting aja nguber-nguber loh. Mas Ruben. Ya. Saya yang nguber-nguber, bukan Oh, iya, Ayu iya. Titingnya nguber-nguber. Mas Ruben ajarin dong Mas Tukul buat punya usaha yang gede, sesukses Mas Ruben yang banyak gitu. Ya nggak usah digituin. Dia mah udah punya duluan. Dia mah udah punya duluan semua. Apa aja usaha. sih emang, apa aja sih? Ya kasih tahu nggak? 8 kontainer di Priuk, tanya punya siapa tuh? Punya siapa? Saya 3 bulan saya angkat-angkat barang. Di Tanjung Priok, bener ya? Kirain yang punya. Karena barang-barang dari kontainer pilih gua angkat. Oke, terima kasih untuk Onsu Family. Dan selamat datang di acara One Man Show. Bersama saya, host tampan dan fenomenal dan dijuluki artis pendongkrak rating dan sharing, yaitu Tukul Arwana. Dan kita diiringi oleh Tambal Band. Tambal Band. Baru dengar di sini kan? Iya. Baru dengar di sini pengiringnya Tambal Band. Dulu sebelum Tambal Band namanya band ala kadarnya. Orkes ala kadarnya. Oh, tambal band. Iya. Ya. Dan tema kita hari ini makin kaya, makin bahagia. Ini Ruben pemilih kalau di sana. Tambah sederhana, tambah luar biasa. Ya. Mas Ruben ini kita tahu adalah orang kaya raya. Amin. Dari mana saja pundi-pundi kekayaan dan kerajaan bisnisnya. Let's see together.
nih sama Mimin. Siapa sih yang nggak tahu sederet bisnis yang dimiliki oleh Ruben Onsu? Tapi kalian tahu nggak sih bisnis apa yang pertama kali dibangun oleh Ruben Onsu? Kak Ruben memulai bisnisnya menjadi supplier telur yang katanya hanya menjabat untung Rp1.000 saja. Menurut Kak Ruben, merintis sebuah bisnis itu yang penting bisa mempekerjakan orang banyak. Wah, mulia sekali ya ide usahanya. Nah, Mimin mau ngasih tahu nih ke kalian semua sederet bisnis yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Ruben memulai bisnisnya pertama kali di bidang kuliner yang tentunya sudah dikenal di mana-mana, guys. Dengan menu andalan ayam yang tersebar menjadi 137 gerai. Selanjutnya masih di bidang kuliner nih, Ruben juga merambah ke usaha bakso, sosis, nugget dan juga otak-otak. Ada lagi nih guys, restoran Sunda yang jadi bisnis barunya Kak Ruben di bidang kuliner. Dengar-dengar nih, harganya murah banget. Satu lagi nih bisnis kuliner terakhirnya Kak Ruben, yaitu menjual makanan khas Sarwenda secara online. Aduh, banyak banget sih. Kirim satu dong Kak ke studio. Nah, selain di bidang kuliner, Ruben juga punya bisnis tayangan digital. Melalui channel miliknya, Ruben berharap bisa memberikan tontonan baru dengan tujuan mendidik generasi baru Indonesia. Bisnis kuliner udah, digital udah. Nah, ternyata bisnis Ruben juga merambah ke dunia fashion nih guys. Kalian tahu dong guys, Sarwenda tuh suka banget pakai daster kalau lagi di rumah. Nah, karena netizen pada gemes banget nih sama daster-daster yang dipakai Sarwenda, akhirnya Ruben dan Sarwenda pun membuat clothing line daster ala Sarwenda. Nah, itu dia guys, segambreng bisnis yang dijalani oleh Ruben Onsu. Kak Ruben, sukses dan semangat terus ya. Tadi aku ngeliat banyak makanan gitu ya, aku maunya lapar. Iya, kamu makan dulu ya. Ini aku cari uang dulu bentar ya. Iya. Kamu makan dulu ya. Makan dulu. Iya. Tapi ntar balik lagi ya. Iya, balik lagi. Iya, kan dibayarnya sampai segmen akhir. Sorry, di sini kan pertemanan. Kan udah lama sama teman aku. Udah nggak bisa pertemanan, habis corona nggak bisa. Tapi jangan lupa ya, udah makan, tolong sisanya kasih saya. Oh, sisanya doang ya? Dikirim yang baru sama ya. Iya, beres. Oke, ya. Udah, yang kesana dulu nih ngomongin. Ya, Bahasa oke. laki-laki. Wow, bener-bener keluarga bahagia. Silakan duduk. The family, the happy. Silakan duduk. Oh, iya. Sorry. Mas Ruben. Tuh, tahu kan bintang tamunya bogel loh ditambahin. Gue deh, Mas aku takut Mas. Aduh perut gue belebek nih. Ya kan? Itu kursinya fleksibel. Oh, fleksibel. Bisa kondisikan siapa bintang tamu, dia ukurannya masing-masing. Oh gitu, ya oke. Lentur dia. Ya. Mas Rub. Ya, Mas Kul. Maksudnya Mas Ruben. Manggilnya apa Mas Rub? Mas Rub. Iya Mas Tuk. Dirimu punya 6.500 karyawan. Wow. 6.500 coba. Pusing gak sih ngurusin karyawan segitu banyak dan usaha ada di mana-mana? Pusing Mas. Kalau itu mah ya pusing gini. Ya setiap hari itu udah pasti ada aja. Ya beda-bedanya itu ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini itu pasti beda-beda gitu kan. Dan kebetulan menjaga outlet di seluruh Indonesia itu nggak gampang gitu, nggak gampang. Ada yang memang peraturan-peraturan di setiap daerahnya itu berbeda dengan yang ada gitu. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di daerah tersebut. Punya otonomi. Iya, masing-masing gitu. Kamu 6.500, saya 16.000 aja kayak gitu. 16.000 seperti kayak punya 1.500 kan. Maksudnya 1.500 kambing, tahu nggak? Nah, kenapa dirimu tertarik untuk terjun di dunia bisnis? Mas Ruben kan sudah eksis di dunia entertainment ini. Emangnya masih kurang apa?
Kalau gini, kalau 6.500 kemarin itu kan udah ada pengurangan karyawan pada saat ini kan ya. Yang ya corona ini akhirnya harus ada yang saya rumahkan gitu. Tapi tetap dibayar. Tetap gitu. Jadi kemarin kompensasinya dari kita adalah ya 1 bulan gajinya itu tetap dibayar. Yang untuk usaha kulinernya gitu. Jadi memang ya ini bukan kemauan kita. Bahkan ini kan situasi ini kan dunia ya. Situasi ini dunia, bahkan saya sendirian ya. Niatnya ya mau menyelamatkan banyak hal gitu, tapi kita nggak bisa melawan arus sih Mas gitu. Paham. Kita udah yang ngikutin yang lagi terjadi saat ini gitu. Makanya kalau ngomongin kenapa mau berbisnis atau apapun semua saya coba. Kalau saya percaya Mas Tukul, ya rezeki udah ada yang ngatur memang. Tapi di dunia entertain kita nih, ya kan, itu kan perputarannya cepat. Betul. Perputarannya cepat. Jadi saya bersiap kalau seandainya memang saya udah nggak diperlukan TV. Jangan, kamu tetap diperlukan. Takutnya. Jangan, enggak, saya batalin itu. Batalin. Kalau kita lihat orang senang, kita senang. Kalau lihat orang kayak gini aja saya tetap berpikir. Tetap berpikir, saya nggak sembarangan. Di situ bangkunya. Bener, aku tuh orangnya saya tuh suka memikirkan orang lain. Saya sangat setuju sekali. Iya. Apa? Saya sangat setuju. Jikalau kamu memudahkan pintu rezeki orang lain, maka pintu rezekimu juga akan dimudahkan. Ya, amin. Jikalau kamu menutup pintu rezeki orang lain, jangan berharap pintu rezekimu akan dimudahkan. Kamu yang abot. Buat. Loh, gitu aja saya dimarahin kok. Enggak tahu itu. Enggak, kamu tuh orang apa bukan tuh sebetulnya? Orang kok sama Ya nggak apa-apa. Mas, Iya. Ngurusi karyawan banyak ya kayak gitu. Iya ya. Dari semua usaha Mas Ruben, Ya. berapa total pendapatan Mas Ruben per bulannya? Kalau saya tebak pasti lebih dari 20 miliar. 20 million. 20 Dollar. billion, Mas. Billion. Billion. Yes. Wow, amazing. Yang ngomong dia, yang ini dia yang amazing sendiri. Gimana sih? Amin Mas. Wah, luar biasa. Amin. Saya aminin. Semangatnya. Enggak gini, kalau pendapatan per hari itu pasti ada dalam setiap outlet itu ada. Kalau di total ke seluruh Indonesia ya pasti besar. Tapi kan setiap hari pengeluarannya juga banyak. Iya. How much? Pengeluarannya kan banyak Mas. Jadi ketika kita mau pembelanjaan sesuatu itu kan kita bukan kayak belanja ke satu tempat, tapi memang satu supplier. Jadi untuk wilayah Jawa belanjanya di sini itu sudah kita arahkan. Wilayah ini Kalimantan di sini, untuk Jakarta di daerah sini gitu. Jadi udah kita bagi-bagi. Saya doakan punya cabang di planet ya. Wah. Iya. Kita bisa kirim sampai ke sana. Amin. Amin. Nah, apa tantangan terberat pada saat Mas Ruben memulai bisnis ini? Belajar dari mana sih Mas Ruben? Saya juga mau belajar demi memes tersayang. Oh, iso ae, Mas. Iya, Mas, tolong ajarin, Mas. Gini sih Mas, kalau aku bilang, ini untuk semua yang nonton sih. Jadi kalau bisnis itu memang harus hal yang kita suka. Contohnya kayak makanan itu kan, aku tuh suka makan makanan ini gitu loh Mas. Jadi mencoba banyak makanan itu seneng gitu. Jadi kayak misalnya kita keluar kota nih, aku udah punya jagoan-jagoan makanan kan. Pasti kalau ke Jogja makannya ini. Iya, Semarang makannya ini. Gitu. Jadi masing-masing tahu gimbal itu. Iya, Surabaya. Jadi masing-masing tuh ya emang karena aku suka makan jadinya gitu, dan adikku tuh tahu takaran-takarannya. Ini segini. Jadi itu yang menjadi satu kesatuan kita gitu. Luar biasa ya. Belum makanan dari Palembang. Kapal selam dimakan tuh Pak. Pempek itu, Mas. Pempek.
Apalagi di Jakarta coba. Ketoprak dimakan. Itu sama gamelan-gamelannya terus sama pemainnya. Iya, ya. Bener. Ini si Black seneng ya. Seneng makan tapi nggak mau bayar ya luar biasa. Nah, di balik kesuksesan suami dan ada istri yang selalu mendukung, kita akan menguliknya sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di One Man Show. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Masih di One Man Show. Masih bersama Mas Ruben yang kaya raya. Amin, amin. Very, very rich. Ya, kaya raya. Pur. Yang mana mas? Yang mana mas? Yang pur mas? Purnomo itu. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol juga bersama istri Mas Ruben ini? Setuju nggak ini? Setuju. Supaya makin bisa ngorek-ngorek lebih dalam tentang kalian, lebih dalam lagi. Ini dia Mbak Sarwenda. Sebut tangan. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Bener-bener pasangan radial ya. Apa ideal mas? Ideal gimana sih? Nah ya ideal kenapa tadi? Saya keliru ngomong di mana? Ideal tadi ngomongnya. Telingamu loading aja. Aku ngomong ini bener-bener pasangan radial. Ideal. 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 Maaf. Maksud lo apa sih sebetulnya? Ideal. Emang ban apa? Apa kabarnya Mbak Sarwenda? Ini yang ini, Sarwenda yang ini. Ini Sarwenda. Ini Sarwenda. Kalau ini Sarwenda, ini Astuti. Bikin percetakan. Mas Ruben ternyata punya bakat nyanyi sejak lama. Mari kita lihat tayangannya. Let's do together. Di malam minggu ku pergi ke pesta, pesta meriah.
Luar biasa ya. Gila itu orang ya. Musiknya lebih bagus daripada suaranya. Itu siapa sih tadi nggak tahu malu banget tuh orang. Itu tadi pemeran film Iron Man itu. Tony Sharp. Apa sih ya nontonnya Itu tahun berapa, Mas? Laki-laki begitu aneh loh. Tapi ininya loh ya. Mana itu ya? Iya. Wih, maco banget ya. Keren banget, luar biasa loh ya. Ya. Keren banget. Keren Itu ya? Berapa juta kopi itu terjual? Untuk itu kalau YouTube kan belum YouTube waktu itu belum rame. Kalau RBT yang ngedownload 6 juta, ya itu RBT-nya 6 juta. Wow. Waduh. 6 juta yang reject RBT-nya. Nggak ada. Jadi nggak ada yang download. Tapi nggak apa-apa, proses. Iya. Tapi Capek proses mulu ah. maksudnya proses bersakit-sakit dahulu meninggal kemudian. Maksudnya meninggal kejelekannya, meninggal kemiskinannya, meninggal kesombongannya, tumbuh kesehatan. Amin. Mungkin Mas Ruben ada yang mau dikomentarin setelah lihat tayangan tadi. Nyesel nggak lihat Mas Ruben yang dulu? Ya, dia komentar. Gue suruh komentar, tapi kalimat dia udah bikin gue drop. Kalau ngeliat video klip tadi, Iya. oh itu perjalanan mas. Itu sebuah perjalanan karir menurut saya. Keren banget. Jadi pernah gara-gara lagu itu kan rame. Karena kan si penarinya itu pakai heels kan. Jadi ada di salah satu acara, akhirnya udah jalan, pokoknya sempet kalau ada lagu itu, ya itu nggak boleh manggung. Kenapa? Karena ada penari-penarinya. Nggak boleh. Heelsnya berapa meter itu tingginya itu? Sentimeter, enggrang kali. Gitu. Jadi nggak bisa. Iya, iya. Gitu. Itu perjalanannya pokoknya panjang mas. Tapi Iya, iya. aku seneng banget banyak artis-artis atau teman-teman artis yang terlibat. Karena kan teman aku selebriti semuanya. Oh. Iya. Emang temen doang. Apa? Apa? Loh, termasuk selebritis kartun. Son the Ship. Nah, istrimu kan dulunya juga penyanyi. Malu nggak sih lihat suaminya dulu bikin video klip? Ulangi kalimatnya apa? Istrimu kan dulunya juga penyanyi. Malu nggak sih lihat suaminya? Ulang lagi. Mungkin ulangin dari yang malu aja deh. Ya, malu nggak sih lihat suaminya bikin video klip dengan nyanyi dengan gaya seperti itu? Ngomongnya licin banget kayak prosotan TK ya. Kok Keberatan. malu? Dari mana malu? Kalau nggak mungkin dia malu. Sekarang aja dia kecintaan banget. Makanya mas, pede aja yang kayak begini aja laku. Apalagi mas Tukul ya kan? Mas, Nah, ya. Iya kan? Lebih parah berarti saya ya. Makasih Ben. Makasih Ben. Ayo coba apa jawaban Mbak Sarwa Indah? Malu nggak? Jujur. udah diplototin gitu. Mau santai? Iya nggak? Santai tapi malu nggak? Gitu. Aku ngelihat sendiri dari samping dia gini. Malu nggak? Nadanya malu nggak? Gitu ya? Ya itu lah tuh gue nengok Jangan, depan. Jangan mau terintimidasi dengan gerakannya dia. Coba pandang ya. Gimana menurut? Tuh lihat no bandar Sambil kontrakan menatap no. Mas Tukul, Mbak. Jangan dilihat Mas Rubennya. Sambil menatap Mas Tukul. Jujur, Mbak. Jujur, Mbak. Apa? Gimana? Mbak? Ya itu masa lalu nggak bisa diubah gimana ya? Nggak, jadi intinya apa tuh maksudnya? Ini ada yang komanya. Emang tidak bisa diubah itu. Itu udah Iya. tanda-tanda Mas Ruben. Itu udah tanda-tanda. Apa? Udah tanda-tanda. Iya, gue nggak ngerti lagi deh. Tapi itu waktu saya nyanyi lagu Ipi Pura itu dia lagi nyanyi sama Cherry Bell. Dia nyanyi sama Cherry Bell, gue lebih genit. Dia tuh dari awal udah ngefans sama aku soalnya. Enggak lah. Nembak aku aja sampai 4 kali. Hah? Iya, iya kan? Enggak, itu mah gimmick lah. Nah, itu namanya sayang, namanya suka. Bukan suka. Apa? Fans.
Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak. Akhirnya sudah kehabisan tolakannya. Akhirnya dipaksa terakhir. Ya, gimana? Seperti apa ini? Maksa? Kamu maksa ya? Pertama nembak di Ancol. Laut-laut ya. Aku lumba-lumbanya. Iya, iya. Mongol. Tuh. Lumba-lumba. Nah, terus diancol. Gitu. Kayak Jadi- yang di itu ya Mas, kayak di artikel depan itu ya Mas ya. Wah, keren Nembak 4 banget. kali dari romantis sampai maksa. Emang bener? Sekali, 2 kali, 3 kali romantis. Tanya yang keempat gimana tuh? Telepon. Wow. Maksa. Mau nggak aku suka tanggal ini? Kalau nggak mau ya udah deh nggak usah. Ini udah 11.59 nih. Capek dikasih romantis, kasih makan malam, kagak diterima. Ya. Bunga kagak diterima. Waktu kemarin kan pacarnya jauh Mas, aku di Fatmawati dia di Bojong. Iya kan, maksudnya di bensin udah habis banyak nih. Jadi emang kagak. Iya kan? Ya akhirnya alhamdulillah. Ya akhirnya diterima. Ini Akhirnya perjuangan. diterima. Ini namanya never ending struggle, no pain no gain. Semangat ya. Fighting spirit. Akhirnya Artinya, Mas. mendapatkan satu keberkahan, Iya. mendapatkan istri yang sangat luar biasa. Amin. Luar biasa. Iya. Apa yang membuat Mas Ruben nggak nyerah buat nembak Mbak Sarwendahnya? Karena dia Coba. apa ya? Pertama dari sekian aku punya pacar, dia yang pertama seiman. Jadi nggak pernah aku punya pacar yang seiman. Baru sama Sarwenda gitu. Dan terus yang kedua ya dia nurut. Wah itu yang saya cari Nurut. juga itu seperti Ya terus itu. lu mau nyari bini gua? Artinya yang ngambil Oh punya iya. sifat, Ya jelasin dong. Saya Punya cari si- perempuan yang kayak gitu. Iya kan? punya sifat yang sama. Oh iya iya oke. Ya itu termasuk. Aku nurut nggak Mas orangnya? Alhamdulillah sekarang mulai nurut. Mulai. Kemarin-kemarin enggak. Kalau kawin sama Mas Tukul mah nggak susah, masalah makan pagi pur ya kan? Ya betul. Betul. Ceritain nggak apa-apa. Ya kan siang keroto. Ya. Dan itu nggak pakai piring, sebarin aja. Dan minumnya saya seperti ayam. Kalau minum nggak dikunyah, nggak ditelan langsung dikunyah. Tapi kalau makan, toko aja. Apakah benar menikah dengan Mbak Sarwendah membawa hoki di kehidupan Mas Ruben ini? Iya kalau saya bilang sih ya orang nikah itu ada, ya istri juga ada rezekinya. Jadi sebelumnya ya saya udah ada rezekinya, tapi setelah menikah tambah lagi rezekinya gitu. Jadi saya percaya istri tambah lagi rezekinya. Jadi saya percaya ya istri bawa rezeki banyak buat suami gitu. Masih ada keseruan dan kekompakan Mas Ruben dan bersama Sarwendah yang akan kita lihat setelah yang satu ini. Tetap di One Man Show. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Wow, tambal ban luar biasa. Keren. Baru kali ini aku speechless lihat irama kamu ini. Semangatnya juga. Juga Memes, terima kasih. Makasih Mas. Dan untuk seluruh kru dan semuanya. Termasuk Mas Black Kerupuk ini luar biasa. Masih di One Man Show. Bersama Mas Ruben dan Mbak Sarwendah yang sangat serasi. Sangat serasi, benar-benar. Amin. Ada matahari, ada bulan, waduh. Ada
Matahari, bulan. Siang ada malam. Wah, luar biasa. Keseimbangan alam sangat luar biasa. Sudah 7 tahun menikah, artinya sudah saling mengenal dan memahami satu sama lain. Saya pengen ngecek seberapa kompak Mas Ruben dan Mbak Sarwenda ini. Oke? Ready? Hartono? Oke? Oke, Rudi. Itu Rudi. Emang senior tuh kalau ngomong. Tolong jawab pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan ini. Cepat dan bersamaan setelah hitungan mundur dari Memes. Oke, Iya. ready? Aku bantu. Silakan. Yuk, maju ke depan. Asik, 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 asik. Oke. Ini gimana? Asik. Gini. Mbak Sarwenda di studio, Mas Ruben di luar studio. Lihat ya. Posisi menghadap kemana Ruben saat tidur? 3, 2, 1. Kanan. Woi, kompak. Kenapa? Kenapa memilih ngadep kanan? Sempit tengah anak soalnya. Jadi mesti miring. Nah, kan bisa dikondisikan. Enggak. Kalau dikondisikan tempat-tempat lain, ngerti? Iya kan? Oh, ada tempat lain Ada khusus tempat lain khusus. Enggak di situ terus monoton ya. Ya. Siapa yang paling cerewet kalau soal pakaian? 3, 2, 1. Mensu. Aku. Wow. Kompak ya. Kompak. Keren memang ini baru keluarga inspiring. Iya. Siapa yang paling sering beliin mainan buat anak? 3, 2, 1. Semua. Semua juga sih. Semua ya, Yang. Semua tapi iya nenek yeye juga kadang. Ya, naik lagi ya. Siapa yang lebih romantis? 3, 2, 1. Gak bisa jawab. Gak ada romantis ini. Berarti apa langsung gitu aja. Apa? Ya langsung aja, ngapain pakai romantis? Sayang, kamu ibaratin bunga prat. Males, Mas. Ya, kalau nggak bunga potnya aja saya. Ya. Oke ya lah. Terima kasih untuk Mas Ruben dan Mbak Sarwenda. Kalian memang pasangan yang sangat serasi. Oke, duduk lagi atau tetap di sini? Hah? Duh, ayo. Yes, duduk lagi. Lu yang abot. Ngendangin aja nggak bisa-bisa. Selain karirnya di dunia entertainment dan dunia bisnis, Mas Ruben ini juga terkenal sebagai family man. Woi. Aku cocok, setuju, bener, dia baik banget sama siapa aja. Nah, Mas Ruben sudah memiliki 2 anak, Tania dan Talia. Apa alasan Mas Ruben saat itu mengadopsi, mohon izin maaf. Iya. Saat itu mengadopsi anak lagi nih. Let's see together. Guys, kalau misalnya ada pertanyaan berapa sih jumlah anak selebriti Ruben Onsu dan juga Sarwenda sekarang? Jawabannya adalah 3, yaitu Thalia Putri Onsu, Tania Putri Onsu, dan juga Betran Peto Putra Onsu. Ya, sejak 15 Oktober 2019, Betran resmi diasuh secara hukum dan adat oleh Ruben Onsu. Tapi kalian tahu nggak sih, proses Ruben mendapatkan hak asuh Betran itu sangatlah panjang. Sekarang, Mimin mau ajak kalian melihat gimana sih cerita pertemuan Ruben Onsu dengan Betran Peto. Dan sampai akhirnya, Betran resmi diasuh Ruben Onsu secara hukum dan juga adat. Penasaran? Let's see together. Gini nih guys ceritanya. Di desa Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Betran dikenal sebagai penyanyi hajatan bersuara merdu dan indah. Paman-paman Betran yang melihat bakat Betran ingin sekali suara Betran dikenal banyak orang.
Akhirnya mereka sepakat membuat akun YouTube untuk memviralkan suara Betran nih. Benar saja, lagu Titip Rindu Buat Ayah berhasil ditonton sampai dengan 4 juta kali. Wow, keren banget. Nama Betran pun mulai terdengar ke Jakarta, sampai kemudian diundang ke sebuah acara di stasiun televisi yang dipandu oleh Ruben Onsu. Nah, saat itulah Ruben terpana hatinya mendengar suara Betran secara langsung. Ruben pun berinisiatif memproduseri album single Betran. Saat menjalani hari syuting pertama, Betran sering nempel ke Ruben tapi nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya Betran kemudian memanggil Ruben ayah. Nah, disitulah hati Ruben mulai tergetar. Karena kejadian itulah Ruben memperkenalkan Betran langsung ke Sarwendah nih. Melihat keakraban Betran dan juga keluarganya membuat Ruben yakin untuk mengadopsi Betran. Keseriusan pasangan Ruben dan Sarwendah mengadopsi Betran terbukti saat mereka menjalani proses adat tanah kelahiran Betran di Desa Cancar, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Seru banget loh guys prosesi adatnya. Nih kayak gini nih. Prosesi diawali dengan digendongnya Betran oleh ayah kandungnya, lalu diserahkan kepada Ruben dan Sarwendah untuk menjadi anak angkat mereka. Nama belakang Betran pun ditambahi menjadi Betran Peto Putra Onsu. Namun, biarpun sudah resmi jadi anak angkat, Betran masih terikat secara roh kepada orang tua kandungnya. Setelah resmi secara adat, tanggal 9 September 2019, Ruben dan Sarwendah mengajukan permohonan pengasuhan anak secara hukum. Permohonan ini dikabulkan Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2019. Tapi inget nih pemirsa, secara hukum Betran belum resmi menjadi anak angkat Ruben dan Sarwendah. Masih ada proses panjang yang mengharuskan mereka menunggu usia Betran sampai dengan 17 tahun. Dan mereka juga harus menjalani rangkaian tes kejiwaan. Nah, ketika Betran sudah berusia 17 tahun, akan ada lagi proses yang menentukan apakah Betran bisa menjadi anak angkat atau tidak nih guys. Wah, panjang juga ya. Kalau dihitung-hitung nih guys, berarti masih ada 2 tahun lagi masa penantian Ruben dan juga Sarwendah. Semoga pasangan Ruben Sarwendah sabar dan diberi kelancaran ya. Semangat semuanya. Wow, amazing. Standing ovation, Pak. Fashion Mas. Ovation. Apa yang membuat Betran spesial di mata Mas Ruben dan Mbak Sarwendahnya? Mungkin dari aku dulu deh jawab ya. Keputusan aku mengangkat Betran itu dan itu cinta yang bicara Mas. Jadi nggak tahu ya maksudnya ya mungkin transisi Betran dari dulu sampai sekarang kan ada semua bahkan BXB semua pegang foto-fotonya Onyo zaman dulu itu karena cinta aja. Nggak tahu saya pertama kali ketemu anak ini cinta. Sarwendah pertama kali ketemu anak ini waktu itu baru pulang dari Singapura habis lahiran kan. Jadi saya baru punya anak juga sebenarnya. Baru punya si Bontot itu baru lahiran, baru usianya 2 bulan ya. 2 bulan ya kamu pulang ke Indonesia waktu itu ya. 2 bulan. mungkin Mbak Sarwendah nambahin. Kalau aku pertamanya kan emang dari awal tuh dia yang ketemu, dan pada saat itu tuh prosesinya aku kan udah hamil besar, aku pindah ke Singapura karena mau lahiran. Jadi emang dia sempat mention gitu, dan aku rasa ya kayak Mas Tukul gitu, di banyak acara kan banyak bintang tamu gitu. Kadang dia juga sering mention beberapa bintang tamu gitu. Tapi kenapa ya, nama ini lumayan sering dia sebut gitu. Sampai akhirnya pada saat aku masih di Singapura, dia bilang kayaknya dia mau produserin, aku mau produserin anak deh yang gitu. Dia bilang tumben banget, aku bilang gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, mungkin dia juga posisinya kan aku, Thalia, dan semua rata-rata kan di Singapura gitu. Nah dia mungkin di Jakarta lagi sama adiknya terus kan. Jadi ya kayaknya biasanya rame, mungkin dia mencari kesibukan yang lebih sibuk lagi gitu. Ya aku bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi
terus dia sebut, dan akhirnya pada saat aku pulang aku ketemu juga di satu acara musik gitu. Jadi emang ada acaranya dia, acara musik gitu. Aku ketemu dan dia ngebaur bareng sama Thalia, dan kebetulan Thalia anaknya juga sangat dia easy going gitu. Jadi dia gampang berbaur sama orang, dan pada saat terakhir dia pulang itu dia nanyain ya. Nanyain, kok kakak pulang gak izin ya gitu katanya. Jadi setiap sekian banyak teman-temannya dia, kalau yang main sama dia itu kalau ada yang pulang ya dia nggak begitu nanyain banget. Kok ini ditanyain banget. Di situ saya kayak udahlah gitu, masih angin lalu sih Mas. Pada saat itu pertemuan Wenda sama Bertrand pada saat itu pertama itu belum ada pemikiran kita akan mengangkat anak, belum ada sama sekali gitu. Jadi cuman dia manggil ayah aja gitu. Jadi pada saat itu akhirnya karena Thalia nanyain, akhirnya menjadi pembahasan kami di tempat tidur. Kok anak ini nanyain terus ya gitu. Jadi dari situ akhirnya saya banyak berpikir, dan ya saya doa juga gitu, maksudnya Minta petunjuk ya. minta petunjuk gitu. Jadi pada saat itu memang saya udah pernah ngomong, istri saya ini kan termasuk yang kalau kehamilannya cukup sulit kan. Jadi kalau hamil mah mudah, tapi kalau pas lagi proses di kehamilan tuh cukup sulit karena kan dia kecil banget pinggangnya dan yang lainnya. Jadi kalau hamil tuh nggak usah ngeliat. Jadi posisinya aku bilang udah. Sebenarnya waktu kemarin itu kan kalau anak yang terakhir ini laki-laki udah pas nih Mas, pasang. Aku kepingin banget anak laki-laki sebenarnya dari anak pertama gitu. Tapi kan yang pertama Thalia cewek, yang kedua nih kepengennya siapa tuh laki nih gitu. Nah yang kedua pertamanya kita tuh udah target tahun depan itu udah mau akhir tahun depan kita program biar langsung cowok gitu. Iya. Tapi ternyata udah dikasih duluan. Udah kasih duluan gitu. Cewek juga. Cewek juga. Nah jadi pada saat itu memang pernah kalimat saya ngucap gini doang. Dari dulu nih zaman sebelum nikah, tapi dalam hati kepingin sebenarnya kalau pengen punya anak itu urutannya anak yang pertama laki sebenarnya. Tapi karena pada saat itu udahlah yang dua aja, kita nggak usah lagi. Nanti kalau laki-laki kan bisa ada mantu gitu. Udahlah. Jadi saya nggak kepikiran apa-apa, tapi cuman keinginan dalam hati. Tapi ya itu saya bilang Tuhan itu kan mungkin banyak doa yang diucap, tapi mungkin ada satu doa saya yang keselip yang diwujudkan sama Tuhan itu ya punya anak laki-laki pertama. Memang tidak lahir dari rahimnya, tapi kami mencintai seperti saudara gitu. Luar biasa. Dulu juga waktu aku di dalam kandungan di USG waktu itu. Perkiranya USG, wah ini perempuan. Wah alhamdulillah laki. Kalau perempuan kayak apa? Wah, paling tidak kayak ikan mujair. Bentar ya, Mas Ruben, maaf ya. Mbak Linda, mau nanya, Mak. Aku dengar tadi yang diomongin Mas Ruben, mention tuh apa tuh? Mention menyebutkan, Mas. Jangan ngomong. Maaf, Mas, emang suka kayak gitu. Malu aku. Kalau ada yang mau tanya bahasa Inggris, nanya ke saya. Jangan cerita-cerita. Secret ya. secret. Iya, tahu. Mention kan? Iya. Apa sempat ada perdebatan saat proses adopsi Bertrand? Kalau perdebatan nggak ada, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan sesuai rencana gitu. Tapi memang untuk proses untuk pengadilan itu kan ada prosesnya Mas gitu. Jadi memang harus ada beberapa tes untuk kami berdua secara orang tua. Dan ini kan sebenarnya secara pengadilan itu kami untuk anak-anak yang di bawah 17 itu, jika kita bertemu sudah dewasa itu, kita hanya mendapatkan hak asuh. Gitu. Jadi untuk menjadi anak angkat itu pada saat nanti dia 17 tahun, kita sidang lagi. Kita sidang lagi, baru di saat itu nanti Bertrand akan menentukan. Kalau seandainya nanti kita mau dari Bertrandnya memang minta ada penetapan secara negara, kan dia di 17 udah besar. Luar biasa.
biasa, amazing banget. Saya juga ngambil anak dari Jeb Milenia itu, alhamdulillah sudah di atas 17 tahun. Suaranya juga bagus nih. Ini lagi diproses juga. Dan masih di karantina sampai sekarang. Saya ada sebuah artikel. Ya. Kita lihat bersama. Ruben Onsu naik pitam 3 anaknya disebut ini oleh warga net. Waduh, Ada apa tuh Mas? Habis ini kenapa? Enggak, ya Ada biasa yang kurang kan. pas Maksudnya dari bahasanya. kadang-kadang ya poneti ini kan ponetizen ya. Itu kan kadang-kadang mereka kalau membicarakan tentang seseorang seolah-olah mereka kayaknya dekat, kenal banget, bahkan dia tahu siapa gitu. Jadi ya buat saya sih ya mungkin karena mereka punya banyak waktu untuk ngurusin orang lain gitu. Tapi kan ini yang dibully tentang anak-anak gitu. Bahkan saya apapun yang itu, lo mau ngatain gua apa, gua tuh kalau gua tanggepin tuh tadinya gue lagi iseng. Lagi gue iseng banget. Tapi kalau gue lagi nggak tanggepin, gue lagi ada urusan yang lebih penting gue urusin. Betul. Tapi kalau udah ngurus nyenggol bini gue, anak gue, kelar hidup lo. Wah, luar. Serius mas. Betul, itu Saya mah kelar. Saya udah bilang, berani lo ngatain, gue bilang gak usah kebanyakan ngomong lah di komen-komen. Temuin depan muka gue. Gue mau lihat apa Kelar, yang udah gue lakuin, lu bisa ngelakuin atau enggak. Intinya kan gitu. Karena anak saya nggak pernah main sosial media. Juga istri saya juga nggak pernah buat nyakitin lo semua atau apapun gitu. Cuman kan terkadang itu yang membuat saya rasa takut. Sampai sekarang ini anak saya nggak ada yang pegang gadget mas. Wah, luar biasa. Sampai sekarang nggak ada yang pegang gadget. Luar. Karena kalau pegang gadget juga emang karena kan sekarang sekolah online. Iya. Dan emang mereka belajar online Iya. gitu. Tapi setelah itu kayak dan media sebelahnya sosial- pasti ada pantauan dari kita. media sosial sih kita nggak Luar biasa. Luar biasa. Memang kalau kita bisa ngontrol seperti itu enak. Kalau nggak kontrol, terus merajalela. Jadi kalau kenapa aku kontrol gitu mas? Anakku yang pertama ini memang tipenya gampang sekali kepikiran. Pasti. Jadi gampang sekali kepikiran atau apapun itu gampang sekali. Jadi kalau dia kepikiran ada satu hal masalah, itu saya mesti recovery-nya itu bisa 3 sampai 4 hari. Karena harus terus meyakinkan dia dan menurut saya di jadwal dia yang sudah cukup banyak saat ini dan dia juga punya banyak kegiatan di sekolahnya, tugas sekolahnya. Jadi wah ini kayaknya sosial media tidak menjadi satu prioritas. Jadi buat saya itu yang harus saya singkirkan dulu. Gitu udah sosial media dan yang lainnya itu bonus aja. Tapi sosial media pribadi dia punya. Makanya pada saat kita Instagram verify itu memang ada obrolan kalau memang operate by parents gitu. Jadi kan nggak mungkin anak-anak kecil. Jadi yang megang yang manage itu, yang ngatur itu Instagramnya tuh adalah orang tuanya. tua. Jadi pihak Instagram juga nggak menganggap anak kecil ini kok megang-megang gadget gitu. Dan tapi kita ngasih tahu Koko punya Instagram ini, Cici juga punya, Tania juga punya supaya tidak disalahgunakan sama orang namanya. Itu satu. Yang kedua kalau misalnya aku kasih tahu mereka punya dan mereka juga tahu mereka punya. Dan kalau misalnya kadang mereka ngerasa kayak ada foto mereka yang menurut mereka bagus, mereka bisa nitip paling ke kita gitu. Bunda postingin dong foto Koko yang ini gitu. Jadi kita banyak yang dia- postingin gitu. Banyak yang dia foto, kalau Bertrand tuh banyak yang dia foto, tapi pokoknya kalau ada yang diupload itu berarti udah requestan dia. Dia minta di upload di IG-nya dia. Kalau enggak, ini upload di IG Onyo atau di IG Ayah aja. Dia nggak mau fotonya terlalu banyak gitu, tapi dia mau followernya banyak, tapi fotonya nggak mau terlalu banyak gitu. Jadi makanya. Setuju saya, terkontrol. Jangan anak yang udah gede aja gini, waduh kalau nggak terkontrol ya udah, wes lupa sama kerja dah. Punya duit sedikit aja pulsa dikasih orang, udah gini. Gayanya tuh kayak kelar lo, kelar. Bagaimana kalau kita langsung panggil ini? Ini dia, Bertrand Peto Putra Onsu. Kita beri tepuk tangan. Ayah, I love you so much. Thank you semuanya. Wow.
Wow, amazing, excellent, luar biasa. Bukan hanya semua penonton atau Mbak Memes, saya aja hampir berkaca-kaca dengan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Betran juga. Saya juga ingin nangis gitu. Jarang loh aku tuh sampai. Saya juga membayangkan saya saya juga membayangkan saya kerja sampai kayak gini dari remaja merantau ke Jakarta. Sampai sekarang masih kerja demi anak-anak juga. Nggak pernah lelah, siang malam. Tadi juga syuting 2 episode, berangkat pagi sampai sekarang. Terus sampai sekarang lagi syuting lagi. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, Sebenarnya ya itu Mas Tukul, kalau saya mengerti Mas Tukul bersedih, menangis karena lirik yang dinyanyikan atau itu bagaimana keseharian yang kita lakukan sebenarnya bekerja setiap hari. Betul. Dan itu untuk semua ayah, bahkan nggak ada kata lelah untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Betul. Jadi air mata yang Mas Tukul keluarkan buat saya itu ya, itu gambaran buat semua ayah yang sedang menonton tayangan malam hari ini. Betul. Yang dilakukan semuanya untuk keluarga dan ingin menjadi anak yang lebih baik. Betul. Saya pengen menyelamatkan anak-anak saya sampai selamanya. Jangan sampai sudah bekerja seperti ini anak kita terus lupa tanggung jawab, lupa segalanya, sengsara. Pengennya itu semangat terus. Kayak saya juga dari remaja susah. Terus orang nggak percaya sama saya, orang udah pesimis sama saya, apalagi pendidikan saya. Bahasa Inggris saja masih nanya-nanya, untuk anak saya udah bisa bahasa Inggris. Teman-teman masih saya kumpulin semua. Asik ya. Yuk kerja meneh ya. Sudah ada Dek Betran di sini. Gimana kalau kita main game bersama Mas Ruben dan Mbak Sarwenda juga ya? Oke. Ya. Makasih ya Mas Betran ya. Yuk, berang gitu ya. Oke. Oke, jadi di sini. Aku hanya warna biru ya. Ayo warna ini. Emang Onya udah tahu Onya mau main game apa? Ayo, Kalian warna bertiga harus menulis jawaban di papan ini ya. Jika ada yang salah, jawabannya akan dapat hukuman. Silakan Mbak Memes kasih tahu apa hukumannya. Mbak Memes juga masih menangis. Kalau ada yang salah nih ya Mas ya, di Ya. dalam jawabannya. Ya. Nanti dia harus menggunakan barang-barang yang ada di troli. Oh, pasti pakai gitu maksudnya. Betul. Ya. Oke. Ya, oke ya. Penonton siap. Oke ya. Apa pelajaran favorit Betran? Duduk. Ya, duduk, Mbak. Aku di tengah mana? ya. Tengah lapangan, Mbak. Tengah sini aja ya. Pelajaran favorit Onya. Di sekolah ya? Oke. Sudah? Aku Bentar, yang satu countdown lagi, ya. satu lagi, Dan. Satu aja Nyoh. Oh, satu aja. Sudah siap? Banyak banget. Oke. Ayo satu aja sayang, satu Aku aja. hitung ya. Bareng-bareng ya Oke. bukanya ya. Yuk. 3, 2, 1. Gak sama ya? Bahasa Indonesia.
bisa. Benar nggak ada yang sama sih? Matematika. Tapi benar ayah mata pelajaran Onyo juga, makanya Onyo mau tulis itu tadi bawahnya. Iya. Oh, berarti dia mau nulis yang apa yang ditulis Ruben ya? Iya. Tapi kan kalau yang paling suka mah satu, Nyo. Berarti Iya, tapi kan dua-duanya juga boleh. Udah panjang. Udah. Banyak. Oke. berarti apa nih? Oke, silakan Betran pilih barang yang harus dipakai ayah dan bunda. Jadi Bunda helmnya. jangan helm bunda dong, kan rambutnya nanti rusak. Bunda Peka yang banget loh Betran Ayah ini. aja yang helmnya. Topi. Bunda kacamata tuh lucu banget. Bunda pegang aja Bun, jangan di itu, jangan dipakai di kalung. Pegang aja, pegang. Gak bisa nulis dong. Emang ini bukan kalung, itu mic sayang. Harus pakai. Oh, jangan deh. Kan Ayo cepat. Nih Bun. Halo ayah. you. Nah, Sekarang buat ayah. Buat ayah. kasih apa di situ sisir apa Apa? ada kak? Ayah mau yang Ayo mau apa? Sendal. yang warna pink. Sendal pink. Jangan sendal pink, yang Tutup dulu ini. Ayam aja ayam. ini aja ya. Nah, Ini. itu tuh biar sama tuh kacamata. Oh, sama. sama. Oke ya. Ayah kayaknya ketuker deh. Bunda yang kalau pilih deh. Oh, ayah yang kuning. Oke. Siapa nama guru wali kelas Betran? Ayo. Orang tua loh. Dia aja lagi. Kan udah naik kelas 3, jadi wali kelas Onyo itu. Ini yang lama dulu aja nih, Nyo ya. Iya. Apa? Yang kelas 2. Yang kelas 2, oke. Oh, yang kelas 2. Ya, ayah tahu deh. Tahu Bun. nggak, ayah bunda? Gak boleh dikasih tahu ya. Tahu. Nggak boleh. Nyo entar Ayo. Nggak boleh curang. Udah belum? Oke. Udah kah? Oke, siap. Wes ya. Oh, bisa kayaknya, bisa semua. Bisa. Kita hitung ya. Oke. Ya, 3, benar semua, nggak usah dihitung-hitung aja. 2, 1. Itu. Pak Baron. Ya, Baron. benar. Hebat. Yang kelas 3 siapa, Nyo? Yang kelas 3, siapa ya? Siapa, ayo? Bu Susi. Di? Siapa? Kok Bu Susi? Siapa yang kelas 3? Kan belum dikasih tahu. Kok belum dikasih tahu? Wah. Ini yang terlambat ayahnya apa Betrannya? Ini wali kelasnya nonton nggak? Wali kelasnya nonton loh, ayo. Enggak, wali kelasnya pasti udah tidur jam segini lah. Enggak, acara Iya WMN juga. itu bikin orang yang ngantuk jadi nggak ngantuk malah. Ya sayang, sini. Bunda ambilin Iyalah kertasnya pasti lagi wali ya. kelasnya pengen nontonin Dek Betran. Enggak, Iya. nanti Onyo kasih tahu itu cuma bercanda Bu acting, tahu nggak Bu Andi? Pinter ya kayak kamu. Lanjut dong Mas Tukul, lanjut. Oke, silakan. Berapa ukuran sepatu Betran? Nah, ini pasti harus tahu lah, ya bunda. Nggak boleh kasih tahu Betran. Onyo gak boleh kasih tahu dong. Jadain dong Mas Tukul. Ada. Oke. Wow. Oke. Wah, Kita Bunda buka. masa nggak Silakan. tahu? Memes, dihitung. Udah ya? Udah Mas Ruben? Iya. Apa udah aku mah? Oke, 3, 2, 1. Iya. 39, Bener 40, loh. 39. Woi, Oh, pas. kompak. Luar biasa. Ya dong, ayah bunda harus tahu dong Pas. ukuran sepatu. Apa cita-cita Betran? Dulu. Sekarang. Waktu dulu. Mah berubah-berubah. Waktu loh. Kecil ya? Waktu kecil Dulu ya. ya. Waktu kecil. Waktu kecil. Udah. Wow, mantap. Wow, Udah mantap. ya? 3, Oh, sama ya. Wow. 2, 1. Oke. Wow. Bener. Polisi. Polisi. Karena kalau lihat polisi itu gagah banget ya. Iya. Jadi keren pengen banget. jadi polisi juga, tapi udah jadi artis deh. Luar biasa. Ya begitulah ya Oke. penonton ya. Ya, teman-teman saya tuh polisi tidur itu. Polisi. Iya. Kalau di jalanan suka gini. Tong, gitu. Iya. Mas Tukul lanjut ya, ini Oke. pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Apa makanan yang paling tidak disukai oleh Betran? Jengkol, pete, Banyak. tape. Banyak banget. Ya salah satu aja yang Indonesia ya, yang Indonesia. ya.
Nggak harus Indonesia deh kayaknya. Paling tidak disukai loh. Oke. Nah. Jagain Mas Tukul. Onyo nggak boleh dong. Oke. Salah Bunda, salah banget. Oke. Emang ini suka? Bener ya Bunda kasih ya? Jangan, Suka ya? Oke, Hitung ya. kita buka. 3, 2, 1. Duren. Salah pizza. Pizza duren. Oh durian dia suka berarti ya? Berarti sushi suka ya? Yang ikan salmon suka ya? Berarti ayah yang salah dong. Kan pertanyaannya makanan apa yang paling Onyo nggak suka? Kan makanan, ini tuh kan buah-buahan. Kan bacanya makanan apa yang paling Betran suka? Oh iya. Kecuali Itu buah-buahan. Tapi Onyo yang nggak pas suka. kita di Italia Onyo makan pizza kok. Itu kan ada kamera. Ambil bendanya. Kalau ada kamera baru mau makan. Oke. Ambil Berarti bendanya. kalau makan pizza kalau ada kamera aja ya? Oke. Berarti ini Onyo suka ya? Hah? Berarti ini Onyo suka ya? Nggak, Kita kasih i- sushi itu, yang... itu kan kemarin karena ada kamera sorot di muka Onyo, makanya Onyo makan. Kalau nggak ada kamera mana mungkin makan Onyo. Ayo ambil mana? Enggak kayak Kasih. Hukumannya. Ayo mana yang mana? Itu ada Pilih. topi-topi tuh. Mana? Itu dong yang Ada kalungnya. helm-helm. Nah kalau gini. Yang kalungnya Mas Tukul, yang ada Mas Tukulnya. Kalungnya. Oh iya. Mau. Iya. Oh iya ya. Oke. Iya kan? Iya, ngobrol aja gitu. Buat Bunda mana buat Bunda? Yuk, pilihin. Betran Udah, buat Min. Bunda. Bunda. Bunda bener kok. Oh, benar ya? Bener banget. Iya. Oke. Bunda ayam. Bunda bener, ayah salah ya bener. Ayah kan bertanya ke makanan, jadi bukan Iya. Ya. Untuk di Betran ya, bagaimana perasaan Betran Peto setelah sekarang jadi anggota keluarga Onsu? Waktu pertama itu gini ya, Onyo ceritain ya. Waktu pertama itu kan Onyo lagi nyanyi Ya. di programnya Ayah. Iya. Jadi nyanyi waktu itu break. Habis itu break, terus diajak ngobrol sama Ayah, terus kata Ayah ngajak ngobrol gitu, kata Ayah, "Kamu panggil aku Ayah." gitu. Terus Onyo Emang waktu itu udah... iya, Onyo udah apa gitu. monyong? Onyo apa onyong? Emang musik. Emang musik. oke. Kamu Ayah bilang kemarin kamu panggil aku jangan panggil bapak lagi. Kan Onyo dulu kan panggilnya Pak Ruben ya gitu. Gitu. Pak Ruben. Iya, Pak kalau Ruben. ketemu Ya bener toh biar sopan Mas ya manggilnya. kalau ketemu di video call, ya Pak Ruben apa gitu. Ya kan ya? Terima kasih Bapak ya, terima kasih Bapak gitu. Akhirnya terus waktu itu belum percaya nih, terus datang Bunda, datang habis nyanyi kita foto-foto. Pas foto-foto gini, terus duduknya kan duduknya Sofa. sofa. Ya, ya. Terus duduknya Onyo di tengah, Talia di pangku sama Ayah, Bunda di samping Onyo. Pas itu Onyo gemeter banget, gak bisa ngomong lagi, tek gitu. Gemeter kaki semua, sampai kencing di celana Onyo. Bener banget. Nanti yang kencing di celana cut ya, di-cut ya. Ini live, ini Oh iya, live. ini live ya. Jadi Enggak. habis itu kan tangan Bunda kan itu deket sama Onyo gini, deket gini. Terus pegang tangan Onyo pas foto senyum gini. Onyo gak bisa senyum, mau ke toilet gak bisa kabur lagi, susah berdiri gini. Udah Apanya? langsung kencing di celana dan pelan-pelan gitu. Jadi dia saking senengnya tapi dia kayak nggak percaya orang-orang itu ada di sebelahnya dia gitu. Luar biasa. Jadi biasanya dilihat di TV, lihat gini. Pas ketemu, pas diundang ke acara satu TV itu, terus Ayah datang, terus Onyo bilang ke Om Onyo, ada Pak Ruben tuh, ada artis gitu. Pak Ruben ya. Pak Ruben. Iya. Pak Ruben ya. Bukan. Kalau lihat setelah ketemu lihat aku gimana? Ya begitulah sama. Sama profesinya. Dalam profesinya. Iya.
Biasanya kan Mas Tukul itu ya gini ya, yang gimana kalau Beda itu beda TV, Oh, beda Nyo. TV ya? Iya, iya. Nggak apa-apa kalau diginin nggak apa-apa. Ya ini kan live. Iya, Ya. nggak apa-apa. Apa dari saya di mana? Gitu. Oke, luar biasa. Dek Betran, apa ada panggilan sayang Betran ke Mas Ruben dan apa Mbak Sarwendah nih? Begitupun sebaliknya. mungkin. Kalau Apa? aku sih Pak, kalau Onyo panggilan kesayangannya ke ayah masih ayah ya, Iya. masih bunda ya. Iya. Tapi kalau ayah manggil Oh, dia Onyo, mah ganti-ganti. Ganti-ganti Onyo. Udah banyak. Onyo kayak Pertama kakak. kakak. Terus kedua, Koko. dia minta dipanggil Koko. Karena Koko bagus banget, udah ganteng wajahnya juga ya. Koko. 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 Terus dia pernah ngomong, kan anakku kan dua-duanya depannya hurufnya T. Ya. Talia, Tania. Tania. Dia bilang, Thanos. kenapa Koko B? Gitu. Akhirnya bundanya ngomong begini, udahlah tiga-tiganya T diganti jadi Thanos. mungkin dari Mbak Sarwendah, betul. Bener, terus habis itu Cici Talia panggil dia, kan Cici Talia kan princess, dia king, gitu. Terus kalau enggak panggilannya raja, terus terakhir udah Onyo. Onyo, udah. Onyo kayak 7 bersaudara, namanya banyak banget. Iya, alhamdulillah. Namanya yang request ganti. Iya, iya. Kalau kamu kan enak diundang namanya bagus-bagus. Kalau saya kul. Ayam. Iya, ayam. Apa perbedaan yang dirasakan Betran sebelum menjadi bagian dari keluarga Wah, itu mah Onsu panjang. dan Panjang sekarang? banget. Ya di Ceritanya semuanya atau sedikit aja? Sedikit aja. Sedikit aja ya. Ringkasan. Oh iya, Rangkuman. keburu iklan ya punya. Boleh pegang dulu. Jadi gini. Jadi gini, ceritanya perubahannya Onyo gini. Dari muka, biasanya kan Onyo dulu mukanya gelap ya. Iya. Kalau mati, kan biasanya kita di sana kan mati lampu itu cepet banget, lama juga. Iya. Mati lampu terus nyalanya lama. Terus pas Onyo ke dapur, semua yang ada di dapur pada takut sama Onyo. Kenapa? Karena mati lampu Onyo kelihatannya gigi doang. Oh. Kayak gigi jalan sendiri Iya, gitu ya. gitu. Iya, iya. Gigi sama mata doang gitu. Iya. Tapi sekarang Iya, tapi sekarang udah lampu mati, mukanya doang yang bersinar, gigi nggak ada. luar Jadi, biasa. Dari muka, dari pola tidur. Ya. Bedanya apa pola tidurnya? Pola tidur Onyo kalau di sana tidurnya jam 2:30, jam 2 gitu. Malam. Malam. Nah, baru tidur. Enggak, malam itu pergi ganggu dogi di tetangga. Enggak, buat cari. Itu siapa? Enggak, biasanya kan Malam itu kadang-kadang Dia dia cari itu belut. suka nyari belut. Jadi setiap dia nyari belut buat tetangga, dia dapat upah 2.000. Berapa, gitu. Nyo? 2.000. 2.000. Biasanya juga dibagi aja gitu. Kalau udah bosan makan dibagi-bagi aja. Kamu Jadi kalau senang iya. belut itu tahu nggak belut laki sama perempuan itu nggak tahu. Nggak tahu itu sih, nggak ada, mereka nggak kasih tahu ke Onyo sih. Jadi Iya. jadi gini, waktu kan biasanya kan di sana kan pada lapar tuh malam. Iya, iya. Malam terus Onyo yang disuruh pergi beli sama Opa. Terus pas pergi beli gitu, di sebelah udah ada dogi kumpul nih, tung banyak banget. Terus Onyo berhenti dulu di belakang. Itu baru diomongin. Enggak, Onyo berhenti dulu di belakang, terus Onyo suruh Opa jalan dulu. Kan orang tua kan nggak bisa lari kenceng nih. Makanya Onyo suruh jalan duluan sampai dia udah di depan rumah, baru Onyo ganggu nih dogi-doginya. Terus pas dia udah Nggak ajak masuk ngobrol rumah, juga nggak ya? pas dia udah masuk rumah, terus Onyo ganggu doginya, terus dikejar. Dia lompat kali, cung gitu. Wah. Anjingnya lompat cok gitu. Teman-teman saya loncat semua ya. Bukan teman-temannya Mas Tukul. Bukan. Bukan. Oh, beda ya. Beda. Ya, Oke, jangan kemana-mana. Masih ada banyak hal dan keseruan yang akan kita bahas. Tetap di One Man Show. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu.
kasih. Wow. Splendid. Incredible. Voice good, song good, singer is very handsome. Thank you so much. I am listening with you, me, Apa? speechless. Oh, speechless. Luar biasa. Good. Big applause. One applause untuk Petra. Ngomong-ngomong keramat, sesuatu yang berkaitan dengan mitos. Mr. Tukul observasi. Ya kan? Aku nanti punya acara lagi namanya observasi, obrolan serba bervariasi. Wow, banyak saya tuh kalau punya konsep tuh nggak sisa-sisa. Jadi banyak ya? Sisa-sisa. Ini ada sebuah tayangan misteri tentang keluarga Mas Ruben nih. Oh, Kita lihat aja ya. Maaf ya Mas Ruben. Iya. Let's see together. Setahun belakangan ini, Ruben Onsu dan keluarganya sering banget nih guys diteror hal-hal gaib. Demi menyelamatkan keluarganya, Ruben pernah pindah rumah, bahkan pernah memboyong keluarganya ke Singapura. Nah guys, berikut Mimin rangkum kisah-kisah mistis yang pernah dialami Ruben dan keluarganya. Let's see together. Sejak Ruben mulai menjelajahi dunia kuliner, Ruben kerap kali mengalami serangan teror gaib nih guys. Mulai dari setiap tengah malam, Sarwenda suka mendengar langkah kaki di atas atap. Awalnya semuanya mengira itu adalah suara tikus yang mondar-mandir di atas atap. Namun setelah dicari tahu berkali-kali, nyatanya bukan tikus nih guys. Nah, kira-kira apa ya? Ada lagi nih guys, setiap malam hanya lampu rumahnya Ruben saja yang mati. Tapi ketika pagi hari semuanya nyala kembali. Hal ini dialami Ruben dan keluarga selama 8 bulan. Itu sebabnya tiap malam Ruben dan keluarga tidurnya di dalam mobil. Aduh, kasihan banget sih Kak Ruben. Nah, kalau kisah yang ini dialami oleh putri Ruben yaitu Thalia. Thalia pernah 3 kali bertemu dengan ular kobra hitam di dalam rumahnya. Aduh, serem banget sih. Nggak kebayang ya guys. Thalia kan masih kecil banget. Tidak sampai di situ saja nih guys. Ruben pribadi juga pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Tiba-tiba saja paha kanan Ruben mengeluarkan darah tanpa adanya luka sedikit pun. Wah, kira-kira karena apa ya? Tahu nggak sih guys, teror gaib ini tidak hanya menyerang Ruben serta keluarga. Teror-teror ini pun datang ke restoran milik Ruben dan juga Sarwenda loh. Secara tiba-tiba, salah satu bisnis kulinernya Ruben terbakar habis. Tidak itu saja, bahkan ada beberapa karyawannya yang katanya kesurupan, bahkan kesurupan massal loh. Sehingga beberapa karyawan tersebut harus resign karena takut dijadikan tumbal. Aduh, serem banget sih terornya. Wah, bikin merinding banget ya kisah-kisah dari teror gaibnya Kak Ruben dan keluarga. Tetap semangat ya Kak Ruben. Cayo! Sangat luar biasa sekali. Ujiannya sangat bertubi-tubi. Tapi mungkin karena Mas Ruben beserta keluarga dengan ketenangan dan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa bagaimana cara menyelesaikannya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, kita akan nanya ke Mas Ruben. Mas Ruben, Ya. maaf Mas Ruben. Kenapa sampai dapat teror mistis Mas Ruben? Apa ada yang nggak suka? Ya, kalau ngomong masalah nggak suka, saya yakin kan di dunia ini ada hitam, ada putih. Kita tidak bisa membuat semua orang menjadi putih. Tidak bisa membuat semua orang menjadi hitam. Tapi saya juga tidak menghalangi orang yang... Saya juga tidak meminta semua orang itu selalu suka dengan kita. Ya, tapi hal yang kayak gitu sebenarnya dari istri saya duluan.
saya kan waktu itu sering banget pulang malam karena acaranya live-nya pulangnya malam kan. Jam 12, setengah 1 baru sampai rumah tuh jam 1. Dari jam 11 malam tuh karena dia cuman berdua sama anak, waktu itu kan masih ada Thalia doang kan. Jadi dia selalu ngomong, aku tuh sering banget ketemu dengerin orang lagi lari gitu. Aku kirain tikus. Tikus. Aku kirain tikus dong. Terus aku suruh tukang ngecek. Maksudnya kalau misalnya kita kan harus masuk ke plafon gitu kan susah gitu. Suruh orang rumah ngecek nggak ada. Suruh taruh perangkap tikus nggak ada gitu. Jadi kayak udah suruh beberapa orang, 4-5 orang yang naik. Akhirnya jawabannya semuanya nggak ada. Sampai taruh perangkap tikus pun nggak ada. Kayak tikusnya yang ada tuh kayak yang apa sih, kayak curut yang kecil-kecil gitu loh. Model-model kayak gitu nggak? Jangan curut. Nggak mungkin kan, karena langkahnya tuh bener-bener kayak orang jalan. Terus kalau nggak orang kayak di depan pintu aku kayak mau masuk, mau buka pintu tapi nggak jadi masuk gitu, kayak nggak bisa buka. Jadi dia cuma jalan sampai depan pintu aku. Itu yang aku dengar. Tapi aku kan orangnya yang kayak apa sih gitu. Jadi ya Pekan aja ya gitu. iya, aku orangnya tuh yang lebih kayak nggak percaya gituan gitu. Dan lagian kan kalau aku lagi sama Thalia, kalau aku ngerasa takut atau aku lagi ngerasanya panik, pasti otomatis anak aku yang kecil juga bisa ngerasain kan, Karena pada gitu. saat itu masih ASI. Iya, dan cuman emang berdua gitu. Oh, jadi takut ya. Iya. Gitu. Jadi memang pada saat itu kita masih ya stay positif aja gitu. Maksudnya ya paling tikus, paling ini gitu. Jadi cuman makin kesini ya makin yang menurut kita kayaknya nggak wajar gitu. Tapi kalau orang bilang itu dari rumahnya, enggak. Nah, itu make sure 100% enggak dari rumahnya. Karena kalau dari rumahnya itu dari awal kita tinggal. Ya. Kalau ini kita udah tinggal berapa tahun yang di situ? 5 tahun. 5 tahun dan itu baru 6 bulan terakhir kan nggak mungkin gitu. Ya. Gitu. Tahu saya. Jadi ya buat saya pada saat itu ya akhirnya kenapa akhirnya ke blow up di media? Sebenarnya saya juga nggak kayak gitu, tapi Ke blow up itu karena Ke blow up itu karena- yang akhirnya orang yang lempar batu. Dia takut karena kan dia sering keluar dan cuman aku sama anak di rumah, dan pada saat itu aku hamil ya. Ya Tuhan, ya Tuhan. hamil ya, hamil kalau nggak salah lagi hamil. Lagi hamil, dan walaupun maksudnya di rumah ada yang ngejagain juga kan, takutnya yang namanya manusia sesama manusia, karena dia udah ngelempar batu dan ada bentuk surat ancaman sih. Apa isinya itu? Jaga nyawa keluargamu. Pokoknya dia bilang apa ya, jaga nyawa keluargamu gitu-gitu. Jadi Sudah terintimidasi ya udah. iya. Dan saya sampai itu pun saya nggak pernah berpikir siapa. Jadi ketika banyak orang, saya sudah sering ketemu ada beberapa yang kalau di acara TV gini kan tiba-tiba segmennya suka ada yang paranormal ini. Mereka selalu bilang, kok lu gelap ya gitu. Lu yang salah kali, enggak gitu. Jadi kok lu gini? Enggak, emang gue lagi habis dari pantai gitu. Jadi saya selalu ngalihin ke situ, tapi makin kesini kayak makin sering gitu. Dan terus suka ada fans yang baik sekali, mereka yang tiba-tiba suka dateng, yang ya mungkin mereka punya kelebihan lain kan Mas gitu. Jadi ngasih tahu Mas Ruben hati-hati ini. Sebelum berita itu ramai itu. Jadi diamati banget akan hal itu. Tapi saya akhirnya sama istri saya tuh mulai merasa aneh itu ketika ular. Wow. Ketika ular itu ada Di mana itu? di rumah, justru saya itu setiap ada itu pasti pas saya lagi nggak ada terus di rumah. Yang ketemu Thalia soalnya. Tiga-tiganya ular itu yang ketemu pasti anak saya. Di posisinya di mana? Di dalam rumah. Dalam rumah. Maksudnya dalamnya itu di halaman, Enggak, di luar. Di tangga. Di tangga. Jadi ularnya itu dia lagi jalan mau menuju ke kamar. Wow. Pertama. Terus yang kedua di yang foto tadi tuh. Di dekat Yang batu.
Ya, tempat kolam renang. Ya, yang ketiga di bangku tempat saya duduk. Kan biasanya kita kalau di rumah ada tempat duduk yang biasa Ya. kita pasti duduk. Nyantai. Saya biasa kalau setiap pulang kerja waktu di rumah itu ya sebelum saya naik ke atas, biasanya saya kalau udah naik ke atas tuh nggak turun lagi. Gitu. Nah, ini sebelum saya naik ke atas tuh pasti saya duduk dulu situ, nggak ada view-nya tuh ke kolam renang. Diam dulu, saya suka gemercik-gemercik air gitu. Nah, di bangku yang biasa saya dudukin itu, Ular. anak saya ketemu ular dengan ular jenis yang sama. Tapi saya masih stay positif lagi, Mas. Stay positif, saya pikir akhirnya saya datangkan orang yang mengerti apakah di daerah atau wilayah saya tinggal ini ada kemungkinan ular kobra ini hidup gitu. Maksudnya ada Bersarang, iya, bersarang atau bertelur. gimana, dan ternyata itu fix nggak ada sama sekali. Nah, terus cara melindungi keluarga Mas Ruben tuh dengan hal mistis tuh dengan cara apa? Mas Ukul, saya sampai sekarang nih, sampai detik ini saya bicara, itu saya nggak kemana-mana, Mas. Berdoa aja. Luar biasa. Berdoa. Jadi banyak hal yang buat saya tuh akhirnya ini buat Tuhan minta saya untuk saya dekat dengan Tuhan. Karena ada beberapa yang udah on the way nih, Mas. Ya. Datang ke rumah, on the way datang ke rumah, itu pasti ada kejadiannya. Pasti nggak pernah nyampe. Apa misalnya yang pernah? Kecelakaan pasti. Si siapanya itu? Si orangnya. Entah orangnya, ada yang satu lagi mau datang lagi, itu anaknya yang kecelakaan. Pokoknya 3 kali saya minta tolong, 3-tiganya nggak ada yang nyampe ke rumah saya, itu nggak ada yang nyampe. Tidak ada yang nyampe. Nah, saya takut ada yang tersakiti lagi atau apapun. Jadi saya sama istri saya ya bawa dalam doa pada saat itu. Dan setelah itu bahkan sebelum itu ada, itu yang keluar darah dari paha itu, pada saat itu posisinya saya mandi, Ya. cuci muka dulu. Saya cuci muka, sikat gigi, baru mandi. Nah, karena kepala saya ini udah penuh hairspray, Ya. saya pasti kalau mandi itu bukan badan dulu, kepala dulu disiram. Pas saya nunduk, kok darah? Darah dari mana ya? Tangan, kepala apa bocor? Enggak. Senengok sini di paha sini nih. Saya shock. Saya panggil istri saya. Yang gitu. Dia kaget, dia langsung shock. Hah? Yang kayak sinetron gitu. Saya bilang gimana? Terus kata dia gini, siram. Kalau kita luka disiram pasti sakit dong. Karena aku bilang, ini luka kali, bentar ya aku ambil obat gitu. Gitu. Maksudnya, soalnya posisinya subuh ya. Terus Ya, jam 1, jam 2. Ya jam 2. Nah, aku lagi tidur kan pada saat dia teriak gitu. Jadi aku bangunnya kaget dan aku ngeliat darah. Oh ya udah luka kali yang bentar, karena darahnya tuh ternyata di bagian itu udah Udah netes ngikut darah Berceceran saya gitu jalan loh. ke shower gitu. Jadi aku kirain luka dong. Jadi Akhirnya? aku ambil obat balik, terus dia bilang, "Nih, hah, kok nggak ada luka?" Gak ada sama sekali. Tapi Gak ada ada darah. sakit, gak ada apa, tapi ada darah. Tapi ya dari situ, nah itu dari situ sampai 8 bulan terakhir itu udah malam puncak. Itu udah malam puncak yang setiap hari pasti beda-beda dan gak ketebak memang. Pokoknya setiap jam 2 sampai jam 4 itu pasti kami gak tenang aja. Pasti gak tenang aja. Jadi pada saat kejadian malam itu yang dahsyatnya bener-bener kita gak berani keluar, tangan saya juga gemeteran, Mas. Ngapain nih yang mesti gue lakuin ya gitu. Jadi mau turun gak mungkin. Jadi pada saat saya mau melakukan ambil sesuatu yang saya baca dari Google, apa yang harus dilakukan pertama kali, ya untuk keluar kamar saya nggak berani. Pas nggak berani itu, saya mau berdoa itu tangan saya nggak rapet. Wah, itu bener-bener nggak rapet sama sekali. Jadi pintu kamar yang cuk gitu, Mas. Sampai kayak gitu juga. Sampai sedahsyat itu. Saya lagi bilang gini, ini gue kayak, gue kayak nonton film horor, tapi Iya. ini nyata. Beberapa Kayak- hari berikutnya itu lampu setiap jam 2 sampai jam 4 itu cuman rumah saya tok yang mati. Sampai akhirnya saya marah, saya kesel, saya video aja. Saya videoin. Nih ya, jam segini, nih token listrik gua, bukannya mati ya. Ini, dan saya kasih lihat tetangga saya semuanya nyala. Tapi pokoknya kalau udah mau subuh itu nyala.
luar biasa ya. Itu kayak di film Politigres ya. Apa? Maaf bahasa Inggris saya kan beda sama Mas Black toh ya. Saya bisa pokoknya wah luar biasa. Terus kita doakan aja semoga Mas Ruben keluarga selalu dilindungi dan diberi ketabahan. Amin. Baik, kita langsung main game yuk. Mas Ruben. Yuk. Tegak-tegak ya. Ya. Silahkan. Gimana caranya, Mes? Oke. Jadi games kita kali ini adalah games tebak gerakan bibir. Siapa dulu yang Ini bermain? gampang banget ya. Jadi Ya. kita bikin 2 tim ya. Timnya yang pertama itu Mas Tukul dan Mbak Sarwenda. Setelah itu ada juga Mas Ruben dan Betran. Tapi Mas Ruben sama Betran dulu. Oh ya, oke. Kamu dulu aja ya. Oke, Ya, Mbak Sarwenda mulai. sama Mas Tukul tunggu di sini ya. Udah tahu caranya? Ya, jadi dipakai dulu headsetnya, terus nanti nebak apa yang ayah katakan. Oke. Tadi nggak nyontek kan? Oke. Tadi nggak nyontek kan? Oke, roll Mas- kamera. Halo, halo. Nggak Ih, dengar. suaranya Nggak dengar kan? Sini kedengeran. Apa? Ya udah, ya udah. Oke, mulai 30 detik. Nggak boleh menjawabnya. nyontek ya. Udah siap, Mas? Ya. Oke. Satu, udah. Udah? Oke. Oke. Makan dodol di pinggir kali. Makan dodol di pinggir kali. Coba. Ayo. Makan dodol di pinggir kali. Makan Dodol di pinggir kali. makan idol, Dodol di pinggir kali. makan dodol Di pinggir kali. di pintu, Di pinggir kali. makan dodol di Makan dodol di pinggir kali. makan dodol di pinggung kali, Di pinggir kali. makan dodol di pinggir kali. Luar biasa. Terbaca bibirnya Benar, Ruben mau karena lihat? bibirnya bagus. Wah, kalau saya ngomong, wah, lepotan. Oke. Udah, sekarang gantian ya. Oke. Mas Ruben ya. Ya rusak nih rambut Onyo deh. Salah. Bentar. Nggak boleh nyontek, Mbak. Bentar. Nomor 2. Oke, gini nih. Oke. Anak bebek nyemplung ke Oke. Anak bebek nyemplung ke kali. Anak bebek nyemplung ke kali. Anda bebek. Anak bebek nyemplung ke kali. Anak bebek. Nyemplung ke kali. Waduh, Anak bebek nyemplung ke kali. Bolong berkali. Ayah. Oke. Anak- 10. Anak bebek nyemplung ke kali. Ada bebek bolong berkali. Anak bebek nyemplung ke kali. Ada bebek. 3. Ada. Anak bebek nyemplung ke kali. Oh, anak. Dari tadi Onyo anak bebek nyemplung Anak ke kali. ada kan sama, kan nggak dengar. Masa? Tuh kan panjang urusannya kalau sama dia. Oke. Poinnya 1 ya. Tadi yang benar, Betran. Sekarang gantian. Iya. Sekarang gantian. Silakan Mas Tukul. Oke. Jadi Mbak Sarwenda yang lihat ya. Aduh, Ini dia. kucing meong-meong kambing. Meong kan. Oke. 3, 2, banget. 1. Silakan. Kucing meong-meong. Kucing meong-meong. Bentar. Udah bener kok dipasang? Harusnya ditutup di sininya. Lagi belum. Belum, tapi kok bisa jelas banget dengerin. Kambing mbe. Kambing embe. Kan lidahnya, bibirnya. Itu beneran masih ada suaranya harus kan? salah dulu dong. Musiknya kenceng. Enggak ya, musiknya kenceng juga. Bibirnya nggak baca. Berarti hebat, Mas Tukul. Uncle, Mas lagi. Uncle, harus salah dulu dong. Masa benar pertamanya enggak ada Nah, orang keduanya enggak cerdas salah? kok. Suara emang bener. Suaranya Tadi kenceng pasti banget. dimatiin sama orangnya. Dia nggak terima. Tadi juga aku kirain mati, ternyata nyala loh. Udah ya? Udah ya. Ini tak kencengin nih. Ya. Mana? Oh. Sudah? Udah ya? Oh. Oke. 3, 2. Duduk manis di sebelah gendang. Salah Mas. Oh,
Duduk manis di sebelah dandang. Duduk manis di sebelah dandang. Waduh, pelan. Duduk manis di sebelah dandang. Duduk dada. Duduk manis Duduk manis di sebelah dandang. Duduk Di sebelah dandang. Dua. Bisa? Bagus, hampir Duduk bisa. manis di sebelah dada. Dandang, dandang. Salah. Dandang. Duduk manis Kan ada di lagunya sebelah dandang. dandang apa salah? Salah. Jadi dua-duanya tadi benar poinnya satu-satu ya? Berarti seri. Seri. Iya, dua-duanya menang. Kenapa Poinnya nggak ada yang satu-satu. Seru sekali gamenya ya. Kita Seri ya. kembali Oke. ngobrol-ngobrol lagi Nggak yuk. ada yang kalah ya. Ngobrol-ngobrol Kenapa dia lagi. sedih? Ya, aja, yes. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi di sini yuk. Keluarga Onsu ini terkenal sukses dan kaya raya. Bisa kita lihat dari rumahnya. Let's see together. Kalian udah pada tahu dong kalau baru-baru ini keluarga Doonsu pindah rumah ke kawasan Pondok Indah. Tahu kan kalau kawasan Pondok Indah itu isinya rumah mewah dan juga gedong-gedong alias gede. Rumah mewah tersebut ditaksir seharga 79 miliar rupiah loh guys. Aduh, itu semua uang ya. Luas rumahnya 2.500 meter persegi nih. Bayangkan gedenya kayak apaan. Kalau Mimin masuk ke situ sih auto nyasar deh. Terus nih guys, kalau kalian tinggal di sana, untuk berkomunikasi di area rumahnya, mereka menggunakan HT alias handy talkie. Wah, kayak mau syuting aja deh. Di bagian belakang rumahnya terdapat kolam renang yang gede banget. Udah gitu nih guys, ada juga taman tempat bermain anak-anak untuk Thalia dan juga Tania. Duh, adem banget deh, Mimin jadi pengen santai-santai. Sarwenda ini punya hobi masak, hobi banget malah. Jadi dapurnya juga dibikin senyaman mungkin dan semuanya dibikin serba ada guys. Kalau isinya sih guys nggak usah ditanya lagi, mirip banget sama minimarket, serba ada. Selanjutnya kita menuju kamar Betran you guys. Kamar Betran nih nyaman banget. Di dalamnya ada koleksi barang-barang serta sepatu kesayangan Betran. Ada kamar Thalia dan juga Tania. Wow, kamarnya super lucu guys. Semuanya didominasi warna pink, bikin kamarnya terkesan girly dan juga cantik. Nah, ini dia nih yang terakhir, yang paling pamungkas. Kamar Ruben Onsu dan juga Sarwenda pastinya. Kamar luas nan megah ini bernuansa klasik guys. Di dalamnya terdapat walk-in closet. Isinya sih udah pasti ada koleksi baju, sepatu, serta tas branded milik Ruben dan juga Sarwenda. Aduh, pengen kesana deh nyobain satu-satu bareng mereka. Nah, gimana guys? Rumahnya mewah banget ya, bak istana raja. Kalau kalian masih penasaran, kita ngobrol lagi aja yuk di studio. Silakan. Wow. Amazing. Luar biasa. Splendid. Incredible. Rumah seharga 79 miliar, berapa lama ngumpulinya? Apakah ada impian sebelumnya memiliki rumah semewah itu? Monggo. Kalau impian mah udah pasti impian itu banyak arti sih mas gitu. Cuman kalau impian yang dimau kita itu adalah memang bangun dari awal. Tapi kalau itu kan memang udah jadi gitu, beda ya gitu. Dan memang kalau ngomongin tentang rumah ya udah pasti kepengennya sih kita yang senyaman mungkin gitu. Luar biasa. Mbak Sarwenda mungkin nambahin? Kalau aku rumah yang penting ya ada tempat buat anak-anak main gitu, dan yang aku fokus pasti kalau rumah itu dapur.
Karena aku Oke. lumayan sering di dapur gitu. Ya luar biasa ya. Ada tadi tak lihat kitchen setnya bagus banget. Wow. Kok kena hijau? Nah, iya. Keluarga Onsu ini juga terkenal dengan koleksi barang-barang mewahnya. Wah. Mas, coba dong kita review harga. Review harga OOTD yang Mbak Sarwendah, Dek Betran dan Mas Ruben gunakan. Monggo silakan. Dari Mbak Sarwendah Ya, dulu ya. oke. Aku tuh tahu gitu loh fashion gitu. Ya. Aku tahu harga-harganya. Iya, silakan. Saya kasih tahu ya. Kalau dari Mbak Sarwendah ini bajunya aku tahu nih. Apa? Ini tuh mereknya terkenal banget Mas, tapi nggak bisa disebut. Iya. Sekitar 40-an lah. Wow. 40 juta. 40-45 juta. 40 Sepatunya juga terkenal banget itu mereknya. Itu sekitar 20 juta. Wow. 20-25 lah. 40, 20, udah 80 ini waduh. Ini kalau teman saya untuk DP Kurang lebih mobil 70 satu. jutaan Mas. Beliin dong Mas, aku mau. Cantik banget loh Mas Sarwenda Loh, pakainya itu. ada, kalau untuk kamu tuh ada, tinggal kamu yang aja. Beneran ya Mas? Janji ya Mas ya? Beneran ya? Ya, Habis kecil ini ke lah. mall kalau ya. gitu. Lanjut ya, coba Ya. buat Dek Betran nih. Ini sweaternya terkenal banget loh. Itu kan udah ada huruf-hurufnya. Iya, Ini iya. sekitar 10 sampai 15-an lah. Biasa, wow. Wow. Buat anak ya. Iya, iya. Tapi sepatunya Mas, ini yang paling keren. Itu. Sepatu nih Mas Betran nih kira-kira 25-an. Wow. Tuh. Kemarin Jopan juga tak beliin. Aduh. Aku mau loh Mas sepatu kayak gitu. Hah? Mau. Tambal ban mau kan sepatu kayak gitu kan? Mau kan? Ukuran kakimu yang kiri berapa coba? Cuma Sama sebelah. dong kiri kanan. Kiri tok Mas. Terus apa lagi? Lanjut ya Mas Ruben ya. Wus. Dari sepatunya dulu. Coba dong lihat itu bagus banget kan guys. Oh, kinclong. Iya. Mereknya Mas aja Tukul harus udah- pakai yang kayak gini nih tandanya udah Mas. Kelihatan kok ya. Ini trendy banget nih. Iya. Ini kurang lebih 25-an ini. Wow. Bener gak sih? Empuk Bener kan? loh Aku ini. tahu loh kayak gitu-gitu tuh. Udah Nggak terlalu searching dulu. Nggak terlalu ini Baju- berat ini kayaknya. Terus banyak lagi. Bajunya. Udah ada hurufnya di situ tuh, terkenal tuh mereknya tuh. Tuh 10 ya. beltnya juga, Mas. 10-an tuh. Beltnya Beltnya Mas mahal. juga. Ini kan KW ini. KW. Ini aja KW apa? Itu mereknya depannya H. Hukul. Apa lagi? Itu bajunya bener kan 10-an kan Mas, aku tahu loh. Pasti enak banget pakai baju kayak gitu. Ini jangan online shop ya? Enggak Mbak, aku suka lihat-lihat tok, tapi nggak bisa belinya Mbak. Tunggu Mas Tukul yang beliin. Itu beres. Mancing. Ya beres, tinggal kamu tuh sering ini aja. Buktikan dulu baru aku membuktikan. Mas, tak lanjut ya Mas ya. Yang paling terakhir, yang paling wow. Coba kamera sorot jam tangannya Mas Ruben dong. Wah. Ini yang tahu merek jam tangan ini ya. Harganya tuh sekitar 570 jutaan. Beneran kan Mas? Betul. Mas, jujur aja. Betul. Berarti malam ini Cicil, Mas Ruben Mas, pakai cicil. baju 600 jutaan Wah, semuanya iya, itu. luar biasa Baju, sekali. celana, jam tangan semua 600 jutaan Wus, itu. Berarti 1 miliar sendiri. Seluruhnya 1 miliar sendiri. Ya. Bener kan? Bener kan? Amin. Besok saya akan pakai jam beker di sini.